tahu dengan Kak siapa nih? Namaku Isna, kakaknya biasa panggil Kak Isna aja, Bapak atau Isna aja. Oke, Kak Isna ya. Kak Isna asalnya dari mana? Saya dari Bojonegoro, Kak. Oh, dari Bojonegoro. Iya. Oke, gimana nih Kak Isna kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Tadi sempat ngapain aja sebelum kesini? Nggak ngapa-ngapain sih Kak, soalnya kuliah saya juga lagi libur juga. Terus dari kemarin sih pas lebaran itu saya itu masih libur sampai sekarang. Masih libur. Berarti akhir-akhir ini kegiatannya Kak Isna kuliah ya? Iya, lagi kuliah semester 2 Kak sekarang di Unugiri. Oh, Iya. Unugiri itu Daerah Bojonegoro Kota Kak. Oh, iya, betul. Iya. Oke. Jadi itu universitas Islam gitu apa gimana? Iya Kak, swasta. Oh, swasta. Iya. Ya, oke. Kalau boleh tahu jurusannya apa Kak? Saya ambil jurusan PAI Kak. Oh, PH. Iya. PH itu pendidikan agama Islam ya. Iya. Oke, kita santai aja dulu ya, kita ngobrol-ngobrol, kenalan dulu. Tadi Kak Isma perjalanan ke sini gimana, lancar atau gimana? Alhamdulillah lancar sih, tapi emang cuacanya sekarang agak panas aja. Soalnya sekarang juga siang-siang ya jam segini. Iya, alhamdulillah ya kalau tadi lancar. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan sesi konseling hari ini, di sini saya sebagai konselor dalam sesi konseling itu punya aturan waktu Kak. Jadi nanti durasinya itu sekitar 1 jam ke depan atau 30 menit udah cukup. Nanti kalau misalkan 30 menit udah cukup kita akhiri ya. Oke, nanti Kak Isna bisa bilang kalau misalkan sudah cukup kita cukupkan. Untuk di sesi konseling hari ini Kak Isna tuh nggak usah merasa takut atau mungkin nanti kalau misalkan Kak Isna nggak nyaman, Kak Isna bisa bilang ini cerita yang mungkin Kak Isna sampaikan kepada saya itu akan saya rahasiakan gitu. Nah, nanti Kak Isna terbuka aja gitu. Kalau misalkan Kak Isna belum nyaman, Kak Isna boleh bilang ke saya gitu. Oke, bisa dipahami Kak? Bisa Kak. Oke. Nah, gimana nih Kak Isna? Kenapa kok Kak Isna mau datang ke sini? Apa akhir-akhir ini Kak Isna punya masalah atau gimana? Mungkin kalau dibilang masalah ya nggak menjadi masalah banyak ya Kak. Cuma aku itu lagi bingung sama diriku sendiri kayak gitu Kak. Bingungnya kenapa Kak? Kan sekarang kan aku udah kuliah juga ya Kak. Nah saya itu kayak merasa kurang berkembang gitu, kayak kurang percaya diri aja gitu saat kayak kalau di kelas saat kuliah gitu Kak. Oke, kurangnya percaya dirinya Kak Isna itu dalam hal apa aja? Misalkan kayak saya kan lagi biasanya di kuliah kan itu banyak kayak tugas-tugas ya, tugas-tugas yang presentasi, terus tugas kelompok, terus biasanya banyak buat juga. Nah di situ itu saya kayak takut mau misalkan kayak presentasi itu tangan saya itu udah gemeter duluan, terus akhirnya ketika saya di depan itu saya gagal. Terus yang udah saya belajar dari misalkan dari semalam saya belajar tidak tahu presentasi, terus ketika di depan kelas itu saya jadi kayak nggak bisa ngomong apa yang sudah saya pelajari. Terus ketika ada tanya jawab juga, sebenarnya saya itu bisa dalam diri saya, otak saya itu udah tahu mau apa yang ditanyakan, apa yang dijawab itu udah bisa, tapi untuk ngomong itu saya takut terus kayak takut salah, takut nilai orang lain dan juga. Oke, berarti kepercayaan dirinya Kak Isna muncul ini sejak Kak Isna kuliah apa dari sebelumnya sudah punya rasa kurang percaya diri? Tapi kalau kepercayaan diri sih emang saya menyadari itu dari SMA itu saya kayak kurang terlibat dengan kegiatannya kayak pentas di depan kelas. Soalnya dari SMA saya itu tidak ada kayak sosialisasi atau apa pokok latihan-latihan yang kayak public speaking gitu juga kan ya ada. Terus jadinya saya mungkin kebawa sampai kuliah juga, saya jadinya merasa nggak punya keahlian dalam hal itu kayak gitu. Selain Kak Isna tadi bilang kalau misalkan kurang percaya diri saat presentasi di kelas dan lain sebagainya, apakah ada hal lain yang mungkin kayak rasa percaya diri Kak Isna ini selalu muncul gitu? Apakah ada situasi lain? Misalkan saya kalau lihat teman-teman saya
yang di kuliah itu kan biasanya banyak mengikuti organisasi ya Kak. Saya lihat mereka itu kok kayak pintar banget ya mereka, terus mengatur waktunya juga bisa banget. Sedangkan saya itu kalau kuliah selesai kuliah ya langsung pulang aja. Saya itu mikirnya kayak aku sudah belajar di kuliah itu sudah termasuk kesalahan di saya kayak gitu Kak. Jadi saya juga ikut organisasi apapun itu di sekolah, di KM, jadi kayak saya merasa nggak bisa aja dalam bersosialisasi, terus nggak pede aja dengan diri saya gitu Kak. Jadi Kak Isna ini nggak percaya dirinya itu saat sosialisasi sama teman-temannya kayak gitu ya. Tapi dari dalam diri Kak Isna sendiri tuh pengen nggak sih kalau misalkan kayak ikut organisasi dan lain-lain di dalam kampus maupun di luar kampus? Kalau untuk ikut organisasi sih saya pasti pengen ya Kak, pengen kayak seperti teman-teman saya yang masuk organisasi, terus mereka biasanya juga jadi kayak bicara saya juga sebenarnya pengen saya seperti itu Kak. Tapi entah kenapa saya itu gak bisa kayak membangun diri saya sendiri, kok bisa ya aku nggak percaya diri ini, sedangkan aku udah kuliah juga kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Isna bilang kalau misalkan Kak Isna itu nggak percaya diri saat sosialisasi gitu. Nah, berarti apa sih pikiran yang mungkin pikiran yang otomatis yang Kak Isna langsung muncul gitu, kayak misalkan kalau melihat teman-temannya berkembang gitu kan langsung kok kalah ya dari mereka, aku kok kayak gimana, ada nggak sih kayak pikiran kayak gitu? Kalau pikiran kayak gitu ini pasti ada banget ya Kak. Misalkan saya melihat teman-teman saya yang lagi presentasi ataupun lagi mengisi acara di suatu organisasi, pasti pikiran saya itu kayak aku nggak mampu kayak gitu. Jadi saya itu juga nggak bisa kayak berkembang, aku harus ngapain lagi ya biar aku bisa kayak mereka kayak gitu. Terus hal-hal lain ada nggak sih yang bikin Kak Isna tuh semakin kayak nggak percaya diri dalam bersosialisasi? Kalau hal lain sih ya mungkin itu aja juga, soalnya rasa percaya diri itu tentang kayak tampil di depan umum gitu. Saya pengen banget bisa tampil di depan umum, terus misalnya kayak bisa menguasai panggung gitu ketika presentasi di kelas juga. Nah itu aku nggak bisa banget, kayak aku tuh gagap Kak, ngomong itu gagap Kak, terus saya gemeter juga, terus jadi yang mau diobrolin itu apa nggak tahu, terus menurut aku yang aku omongin itu kayak nggak jelas gitu loh Kak, kayak gitu. Aku merasa rasa percaya diri itu benar-benar kayak mau banget gitu Kak. Jadi Kak Isna ini merasa bahwa kepercayaan dirinya Kak Isna itu di skala 0 gitu ya. Jadi kayak Kak Isna mikir bahwa aku tuh tertinggal banget sama teman-teman aku. Nah kayak sekarang ini Kak Isna kan punya rasa kurangnya percaya diri. Nah kalau misalkan saya minta untuk Kak Isna menamai rasa kurang percaya dirinya itu, Kak Isna bisa namai apa? Kayak misalkan si Baba atau apa kayak gitu. Mungkin Kak Isna mau namanya apa? Kayak maksudnya dinamai itu kayak apa Kak? Maksudnya dinamai secara positif atau negatif? Kalau dinamai itu bisa secara positif atau negatif, tapi kebanyakan kita namanya itu secara positif sih gitu. Jadi Kak Isna mau namanya apa? Kayak misalkan boleh nih kayak misalkan kayak misalkan Kak Isna bisa namai dia sebagai si apa ya, si cantik atau si kuat apa gitu. Kak Isna bisa namanya kalau kan bagiku tentang kepercayaan diri ya Kak. Pertama masalah itu tentang kepercayaan diri, dan itu saya juga rasa juga mungkin saya menamai kerendahan rasa percaya diri saya itu si tangguh. Ya, tadi Kak Isna menamainya si tangguh. Ya, Kak. Kenapa sih Kak Isna menamai rasa kurang percaya diri itu si tangguh? Mungkin karena sekarang kepercayaan diri aku itu merasa kayak rendah, mungkin jika saya menamai rasa percaya diri dengan si tangguh, saya bisa lebih kayak apa ya, berani gitu Kak, berani ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan diri Kak. Jadi Kak Isna sendiri ini percaya bahwa Kak Isna ini punya rasa percaya diri, tapi itu belum berkembang sepenuhnya gitu ya. Nah ada nggak sih kayak saat-saat tertentu misalkan Kak Isna ini bisa gitu percaya diri gitu, mungkin waktu presentasi di kelas gitu Kak Isna tuh kayak menguasai satu materi gitu, terus Kak Isna tuh bisa percaya diri, bisa lancar saat presentasi
juga misalkan kan ada presentasi di kelas, saya juga presentasi itu juga saya biasanya kayak merasa oh aku sudah bisa gitu. Terus ketika ada tanya jawab di kayak presentasi di kelas juga saya bisa menjawab apapun, saya berani untuk bertanya, itu saya juga merasa sudah mempunyai rasa percaya diri. Tapi kebanyakan saya itu merasa gak jelas dengan apa yang aku omongin gitu loh Kak, apa yang aku tanyakan ketika tanya jawab di kelas, apa yang aku jawab ketika ada pertanyaan di kelas gitu. Mungkin aku bisa menjawab pertanyaan itu, tapi aku nggak pede dengan jawaban saya. Jadi mungkin nggak percaya dirinya tuh saat ada pertanyaan dari teman-teman waktu sesi tanya jawab gitu ya, terus Kak Isna sendiri bingung gitu jawabannya itu benar apa salah gitu ya. Itu juga yang mempengaruhi Kak Isna kurang percaya diri gitu ya. Nah tadi kan Kak Isna bilang kalau misalkan Kak Isna ini merasa tertinggal sama teman-temannya gitu kan. Nah merasa tertinggalnya itu seperti apa? Nah kenapa kok Kak Isna ini kayak langsung mengklaim gitu ya, mungkin tuh kayak melabeli rasa percaya diri itu diukur dari teman-temannya yang berhasil gitu, sedangkan Kak Isna ini jauh tertinggal gitu sama teman-temannya. Nah, rasa itu muncul karena apa? Biasanya rasa itu muncul saat aku itu melihat temanku, misalkan kan sudah selesai kelas ya, misalkan biasanya ya teman-teman aku yang pulang, aku yang di kegiatan lain ya, teman-temanku itu kebanyakan yang di kelas aku ya Kak, itu kebanyakan ikut organisasi, sedangkan aku itu nggak ikut, jadi di situ aku kayak merasa tertinggal gitu, nggak berkembang gitu loh Kak intinya. Nah, jadi standar itu muncul karena Kak Isna tuh sering bersosialisasi sama teman-teman yang kebanyakan mereka itu berasal dari anak yang aktif gitu ya, yang aktif organisasi dan lain sebagainya. Nah, setelah standar itu muncul ya, kayak misalkan Kak Isna sendiri kayak kenapa aku tertinggal, kenapa aku nggak percaya diri sama mereka gitu. Nah, kenapa Kak Isna harus kenapa Kak Isna tuh harus merasa bahwa aku tuh harus seperti mereka gitu. Kalau merasa seperti itu ya saya mau kayak mereka Kak, saya ingin berkembang kayak mereka. Kebanyakan anak organisasi kan biasanya kayak mereka itu pintar omong, pintar bersosialisasi gitu. Nah dari aku melihat dari sisi itu tuh kayak diriku itu nggak ada yang sama seperti mereka gitu. Maksudnya itu kalau aku melihat mereka itu ya biasanya sosialisasinya baik, terus pintar berbicara ketika presentasi di kelas. Nah aku merasa diri aku itu nggak ada yang sifat kayak gitu juga. Tapi dari Kak Isna sendiri, Kak Isna tahu nggak, misalnya kayak mungkin keahlian Kak Isna itu bukan di bidang kayak organisasi dan lain sebagainya. Kak Isna punya hobi lain atau mungkin kesukaan lain, kayak misalkan aku memang nggak aktif di organisasi, tapi aku bisa yang lain gitu. Misalkan kayak aku ngerjain tugasnya tuh rajin loh, aku cepet loh ngerjain tugasnya atau kayak gimana. Ada nggak sih kayak gitu? Hobi apa gitu? Ya hobi, misalnya kayak hobinya Kak Isna tuh bisa kayak gitar atau masak dan lain-lain. Terus misalkan selain hobi atau kebiasaan Kak Isna, kayak misalkan Kak Isna rajin dan lain sebagainya gitu. Kalau di aku sih biasanya aku suka kayak warna-warna gitu, kayak melukis biasanya kayak di waktu luang gitu, kayak misalkan biasanya nggak ngapa-ngapain, saya itu biasanya menggambar sih, saya lebih sukanya ke mewarnainya Kak gitu. Apa mungkin dari itu ya Kak, jadi kayak nggak bisa bersosialisasi gitu, saya kayak lebih suka ya yang sedih-sedih gitu. Apa mungkin dari situ apa gimana ya Kak, saya tuh ada juga bingung sama diriku sendiri, bisa ini tapi aku tuh pengen kayak seperti mereka yang bisa ngomong di depan umum, terus bisa bersosialisasi dengan kuliahan kayak gitu Kak. Nah, kayak dari cerita Kak Isna sendiri nih ya, tadi kan kayak misalkan teman-temannya itu aktif untuk berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Kak Isna sendiri ini mungkin tipe orang yang suka menyendiri gitu. Nah, dari tadi kan Kak Isna bilang kalau misalkan Kak Isna itu sukanya melukis gitu kan, melukis. Nah, pernah nggak sih kayak misalkan lukisan Kak Isna itu Kak Isna jual atau dilihat orang lain terus dipuji terus kayak gimana gitu? Pernah nggak?
Kalau lukisan saya pernah dibuat dulu waktu SMA itu, saya kan melukis ya kayak ada pameran seni budaya gitu. Nah, jadi lukisan saya itu dilihat sama kepala sekolah dan akhirnya itu dipajang di ruang kepala sekolah gitu Kak. Pas itu aja sih. Terus ada juga teman saya itu yang minat dengan lukisan saya. Itu Kak. Oke, dari tadi cerita Kak Isna, kalau Kak Isna ini suka melukis, suka saya kayak suka menyanyi gitu ya. Kadang kan manusia itu kan unik ya Kak ya. Maksudnya mereka itu punya cara mengekspresikan kesukaannya itu dengan yang cara yang berbeda-beda gitu. Nah tadi misalkan kayak ada nih tipe yang kayak teman Kak Isna yang mereka tuh suka bersosialisasi, suka kumpul sama teman-temannya, suka ikut organisasi dan lain sebagainya. Nah tapi Kak Isna sendiri ini bukan tipe orang yang suka bersosialisasi, jadi lebih suka menyendiri gitu kan. Nah tadi Kak Isna juga bilang kalau misalkan Kak Isna suka melukis, terus lukisannya pernah diminati sama kepala sekolah, terus sama temannya Kak Isna juga gitu kan. Nah jadi Kak Isna ini punya keahlian tersendiri gitu, karena kayak melukis gitu kan. Nah apakah dari hal tersebut gitu kan, setelah Kak Isna tahu bahwa Kak Isna ini punya punya keahlian di bidang lain gitu, apakah Kak Isna dari sini merasa Kak Isna itu cukup berkembang atau belum? Kalau itu sih biasanya merasa kayak sadar gitu loh Kak, saya mungkin ya ambil di sini tapi saya mempunyai keahlian di bidang lain. Nah tapi saya itu kalau diperlihatkan itu tidak begitu disebutkan gitu loh Kak, biasanya kalau juga kamu begini kayak gitu Kak. Jadi saya itu kayak masih merasa belum berkembang dengan kemampuan saya gitu. Dari situ kan sebenarnya kalau misalkan kita dari situ ya lebih dalam, kalau misalkan kita punya bakat gitu, kita tuh bisa kita bisa selalu untuk memupuknya gitu. Misalkan Kak Isa kan punya bakat melukis gitu. Nah kalau mahasiswa kan kita kan harus otodidak gitu ya, kayak belajar sendiri, terus nyari kegiatan di luar kampus sendiri gitu. Nah untuk public speaking mungkin kan Kak Isa bisa belajar dari teman-temannya juga. Kalau misalkan Kak Isa punya waktu luang gitu kan, misalkan kayak Kak Isa kan sukanya menyendiri, terus sukanya melukis. Nah Kak Isa cari teman yang sefrekuensi yang bisa yang bisa diajak ngobrol gitu ya, mungkin yang punya hobi sama. Nah dari situ nanti kan akan tertentu gitulah, kayak misalkan kalian saling bahas lukisan gitu. Nah dari situ kan Kak Isna sama temennya kan bisa lebih sharing-sharing, terus nanti kan public speaking-nya Kak Isna juga bisa lebih berkembang lagi gitu. Jadi dari satu orang terus nambah lagi 2 orang, 3 orang, dan nanti bisa untuk memupuk public speaking-nya Kak Isna itu lebih baik lagi gitu. Nah tapi Kak Isna tuh jangan minder, karena kan Kak Isna sendiri kan juga punya bakat sendiri ya, maksudnya bakatnya masing-masing gitu. Semua orang tuh punya bakatnya masing-masing. Nah jadi tadi Kak Isna bilang bahwa Kak Isna tuh sukanya melukis, terus lukisannya juga mungkin bagus ya, jadinya kayak diminati banyak orang gitu. Nah jadi semua orang itu punya keahliannya masing-masing. Nah tadi kan Kak Isna masih bilang kalau Kak Isna masih belum menemukan caranya gimana sih aku bisa berkembang gitu kan. Nah mungkin dari sini apakah Kak Isna punya langkah gitu untuk Kak Isna itu bisa jauh lebih berkembang dari yang sebelumnya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri Kak Isna? Mungkin kan tadi saya bilangnya tentang rasa kepercayaan diri itu ketika saya sudah di kelas ya Kak, di kampus. Nah biasanya waktu sering muncul itu ketika ada presentasi gitu. Nah kalau saya ingin berkembang, saya ingin lebih bisa ngobrol di depan di depan teman-teman, waktu itu biasanya saya latihan sendiri dulu, kayak ngobrol sendiri di depan kaca gitu. Itu biasanya cara yang saya lakukan itu saya bisa memahami apa yang saya bicarakan gitu Kak. Jadi Kak Isna tuh sudah punya langkah kecil yang mungkin Kak Isna akan lakukan setelah sesi konseling ini gitu ya. Tapi Kak Isna mungkin bisa mencoba satu kegiatan kecil. Nah kalau dari kampus Kak Isna sendiri tuh ada nggak sih kayak
apa ya, UKM, jadi kayak unit kegiatan mahasiswa gitu kan. Nah mungkin ada UKM melukis atau apa gitu, ada nggak sih? Ada Kak, kalau UKM Kayak gitu. Nah nanti kan kalau misalkan kita ikut UKM ya kan Kak Isna suka melukis. Nah nanti Kak Isna tuh bisa ikut kayak kegiatan itu. Nah nanti kan ketemu sama teman-teman tuh ya. Nah nanti dari situ Kak Isna tuh bisa belajar kayak caranya Kak Isna berkomunikasi sama teman-teman kayak gimana. Nah dari situ kan Kak Isna bisa membuka diri. Nah dari lingkup yang kecil nanti terus berkembang jadi yang lebih besar gitu. Oke, apakah Kak Isna dari sini ada yang mungkin diceritakan lagi atau gimana? Nah, kalau saya sih mungkin sudah ada ya Mbak. Intinya saya ingin bisa ngobrol aja di depan umum kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tadi mau menjelaskan ke kakaknya itu juga kayak merasa buat kita nggak ya cerita apa yang saya alami selama ini gitu. Karena saya selama ini juga kayak jarang banget ngobrol tentang perasaan saya kepada orang lain gitu. Jadi Kak Isna sekarang sudah merasa nyaman dan merasa maksudnya ada solusi lah yang mungkin bisa Kak Isna lakukan dari sesi konseling hari ini. Saya merasa bisa juga dari apa yang kakaknya jelasin tadi tentang saya harus berkembang mulai dari hal kecil dulu, mungkin itu bisa saya lakukan dulu. Terus saya juga mungkin harus bisa meyakinkan diri sendiri dulu sebenarnya kemampuan saya itu apa gitu. Terus dari situ juga nanti saya kan bisa berkembang meskipun belum banyak, meskipun belum besar, setidaknya saya bisa mencoba latihan gitu Kak. Oke, berarti syukurlah ya kalau misalnya Kak Isna sudah tahu langkah apa yang mungkin Kak Isna akan lakukan setelah sesi konseling ini. Mungkin besok atau nanti sudah bisa Kak Isna lakukan itu ya. Iya Kak. Oke, jadi Kak Isna tuh nggak perlu merasa minder karena Kak Isna sendiri tuh punya bakat tersendiri dalam mungkin teman-teman Kak Isna itu nggak ada yang punya bakat kayak Kak Isna gitu kan. Jadinya Kak Isna jangan minder karena kan semua orang tuh punya bakatnya masing-masing. Nah kalau misalkan Kak Isna mau meningkatkan pekerjaan diri Kak Isna, mungkin dimulai dari hal kecil tadi kayak misalkan ikut UKM melukis gitu. Karena kan Kak Isna suka melukis, terus nanti ketemu teman-teman yang suka melukis juga. Nah mungkin dari situ kan obrolannya nyambung tuh ya. Nah setelah itu Kak Isna kayak bisa mengenali gitu lingkungannya kayak gimana yang nantinya Kak Isna akan Kak Isna akan mengalami gitulah pokoknya gitu. Jadi kepercayaan diri itu mungkin seperti tanaman gitu ya. Misalkan Kak Isna tanam hari ini, terus Kak Isna siram, Kak Isna pupuk, itu akan tanaman itu kan akan terus berkembang gitu kan ya. Jadi kayak nanti akan berbunga juga. Nanti Kak Isna yang akan memetik hasilnya juga gitu. Apakah cukup Kak Isna untuk konseling hari ini? Apakah ada yang mau diceritakan lagi? Cukup sih Kak, kalau menurut saya juga merasa lega ya. Ternyata respon dari kakaknya juga nggak semuanya pesan itu dari saya kira saya itu kayak takut merasa diri gitu Kak, merasa kayak dipaksakan gitu. Soalnya kan tidak semua orang bisa menerima masalah kita, jadi saya takut gitu mau cerita ke siapa sebenarnya. Tapi ternyata respon kakaknya juga saya bisa terima dengan baik. Jadi Kak Isna untuk permasalahan ini sudah bisa diselesaikan ya. Mungkin untuk besok Kak Isna bisa mulai dari hal yang kecil dulu gitu. Nah jadi Kak Isna kalau misalkan mau cerita-cerita lagi nggak apa-apa gitu. Jangan ngerasa takut atau ngerasa kayak misalkan aku didengar nggak ya, aku bakalan diterima nggak ya gitu. Nah dari di sini saya pun sebagai konselor itu menerima Kak Isna dengan sepenuh hati gitu. Jadi Kak Isna nggak usah merasa nanti dihakimi atau nggak diterima dan sebagainya gitu. Apakah sudah cukup Kak Isna untuk kasih cukup ya? Semoga Kak Isna bisa bisa lebih percaya diri ya setelah dari sesi konseling ini. Nanti kalau misalkan Kak Isna mau cerita lagi bisa WA saya. Terima kasih Kak Isna untuk hari ini. Semoga Kak Isna lebih berkembang ya, dari sini lebih berkembang, jauh lebih berkembang. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Ya, jadi di jalan ya. Iya, saya pamit ya Kak. Iya.